Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja UK MPPG dalam jabatan tahun 2024 Bat 1. Saya atas nama Devita Ayusdanti dari LPTK UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember pada hari ini Kamis tanggal 17 Oktober 2024 akan melaksanakan video real pembelajaran uji kinerja dengan materi meyakini kitab-kitab Allah, model pembelajaran PBL kelas 8B di SMP Negeri 4 Sileragung dengan alamat Sileragung Banyuwangi. Untuk lebih jelasnya simak video berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa ya hari ini. Di pagi yang cerah ini kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya bersama Bu Devi. Kemudian hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Untuk ketua kelas Mas David, silakan untuk dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak, terima kasih Mas David. Nah, untuk hari ini sebelum Bu Devi memulai pembelajaran, ini Bu Devi mau mengabsen dulu. Kira-kira hari ini apa ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Aspi sama Habibi. Kenapa Aspi dan Habibi tidak masuk? Sakit. Oke, ini Bu Devi absen ya. Untuk yang perempuan nanti silakan jawab dengan kata hadiroh. Itu ya. Untuk yang laki-laki hadir. Andika Kurnia. David Vila Putra hadir. Dinda. Nasya Amar. Sylvia Dewi. Dah. Nah, ini untuk hari ini yang tidak masuk kita doakan agar teman-teman yang tidak masuk sakit hari ini bisa sembuh ya. Amin. Terus marilah kita semua bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Silakan untuk berdiri semuanya. Kita bernyanyi secara bergembira. Nyanyi Garuda Pancasila secara bersama-sama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Terus selanjutnya anak-anak, seperti yang tertera di papan tulis, ini sudah tersedia apa ini namanya? PowerPoint ya. Ini bisa diperhatikan. Hari ini kita belajar tentang meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pecinta Al-Quran. Nah, untuk hari ini, pembelajaran kita berkaitan dengan materi kitab-kitab Allah. Tujuannya seperti apa? Tujuannya, nah ini tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, anak-anak mampu menjelaskan makna iman kepada kitab Allah. Kemudian, anak-anak mampu menjelaskan sejarah kitab-kitab Allah. Kemudian anak-anak juga mampu menunjukkan contoh perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke pembelajaran,
Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin kalian sudah pernah lihat atau pernah dipelajari dulu di kelas SD ataupun di kelas 7 ya. Materi kemarin itu kita mempelajari tentang sikap amanah dan jujur. Dan hari ini kita belajar tentang bagaimana caranya menjaga amanah untuk dapat mempercayai adanya kitab-kitab Allah. Nah, masuk ke pertanyaan yang pertama. Nanti silahkan yang bisa menjawab untuk angkat tangan ya. Yang pertama, iman kepada kitab termasuk rukun iman yang keberapa? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Ayo, siapa yang mau bisa jawab? Angkat tangan. Jorgi, oke. Jorgi? Rukun iman yang ke? Berapa? Ketiga ya. Jadi rukun iman itu ada berapa? Rukun iman ada? Ya, rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada siapa? Iman kepada Allah. Yang kedua kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab. Yang keempat iman kepada Rasul. Yang kelima iman kepada hari kiamat. Yang keenam qada dan qadar. Jadi iman kepada kitab adalah rukun iman yang nomor 3. Terus kemudian yang nomor 2, apa saja nama kitab-kitab Allah? Nah, nama kitab Allah itu ada apa saja namanya? Ada berapa kitab Allah itu? Ada 4. Yang pertama kitab apa? Injil, Taurat, terus kemudian Zabur dan Al-Quran. Terus kemudian siapa saja nabi yang membawa kitab Allah? Kitab Zabur siapa yang bawa? Nabi Daud, pinter. Kemudian kitab Injil siapa yang bawa? Kitab Injil Nabi Isa alaihissalam. Kitab Taurat siapa yang bawa? Nabi Musa. Kitab Al-Quran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Memang ini adalah pembelajaran sampean ketika SD. Tetapi kita perlu tahu bahwasanya memang iman kepada kitab itu adalah wajib. Jadi sampean jangan sampai lupa. Rukun iman tadi jumlahnya ada berapa? 6. Rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab. Diingat-ingat ya. Nah, selanjutnya. Nah, ini kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini sudah berulang kali Bu Devi sampaikan. Untuk yang pertama, coba dibaca bersama-sama. 1. Tidak gaduh ketika guru menerangkan. Yang kedua, memberi kesempatan teman untuk berpendapat. Yang ketiga, ya kira-kira ada yang ditambahin enggak? Boten, oke. Berarti kita kalau sudah membuat kesepakatan seperti ini harus dilakukan dengan sepenuh hati. Kalau tidak melaksanakan kesepakatan kelas, berarti ada konsekuensi yang harus ditanggung. Oke, sepakati ya? Ya, kita lanjut. Nah, selanjutnya. Nah, ini ada gambar. Coba diperhatikan di papan. Itu ada 2 gambar yang saling bertentangan. Kira-kira dari gambar tersebut, apa yang bisa kalian ceritakan? Kira-kira siapa yang mau bercerita? Silvi, berdiri enggak? Gambar apa itu? Menggambarkan sesuatu yang baik dan tidak baik. Seorang muslim yang baik menggunakan waktu untuk membaca Al-Quran. Oke, benar anak-anak? Ini yang pertama ini gambarnya apa ini? Orang ngaji. Terus yang sebelahnya ini? Mangkip. Kira-kira dari 2 ini mana yang sering kalian lakukan? Membaca Al-Quran. Baca Al-Quran, iya. Yang ini biasanya anak laki-laki nih sering yang nomor 2 ini. Kalau yang pertama ini wah, luar biasa ini ya. Generasi sekarang itu biasanya pegangannya bukan Al-Quran, tapi yang sebelahnya sini. Coba jujur, yang hari ini sudah pegang Al-Quran berapa anak? Saya. Alhamdulillah ada yang pegang Al-Quran ya. Nah ini, materi hari ini sangat penting untuk disampaikan. Kenapa? Karena zaman sekarang itu anak-anak
suka seperti yang gambar nomor 2. Bener apa enggak? Padahal seharusnya yang paling utama dipegang ini yang sebelah sini. Nah, coba auranya lebih positif yang mana? Yang ini apa yang ini? Yang mana? Yang membaca Al-Quran. Yang laki-laki coba auranya lebih positif yang mana? Membaca Al-Quran. Sebenarnya kalian tahu, tapi untuk melakukannya susah apa enggak kira-kira? Tidak, sebenarnya tidak susah. Cuman karena kalian berat karo ini sama HP-nya ini, jadi akhirnya meninggalkan yang sebelah sini. Nah, evaluasi untuk kedepannya, tolong setelah sholat, biasakan untuk memegang yang namanya Al-Quran. Dipegang, kemudian dibuka dan dibaca. Gitu ya. Nah, lanjut. Kemudian setelah melihat gambar ini realita dalam kehidupan. Jadi jangan disepelekan. Memang yang namanya gadget ini ya, HP ini adalah virus. Kalau orang sudah pegang ini, maka dia akan lupa dengan segalanya. Nah, bagaimana kita menangkalnya? Yang dapat menangkal ini adalah dirimu sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara membentengi diri dengan perbanyak ibadah. Salah satunya di sebelah sini. Nah, lanjut. Ini, nah. Hari ini materi kita iman kepada kitab. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya kitab itu ada 4. Yang pertama, kitab Taurat. Yang kedua, kitab Injil. Yang ketiga, kitab Zabur. Yang keempat, kitab Al-Quran. Nah, iman kepada kitab itu apa, Bu? Iman kepada kitab adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya. Jadi Rasul-Nya Allah itu ada berapa jumlahnya? Rasul-Nya Allah ada berapa jumlahnya? 25. Nah, 25 nabi dan rasul itu tidak semuanya mendapatkan yang namanya kitab. Jadi yang mendapatkan kitab itu hanya beberapa saja. Terus yang mendapatkan kitab itu berarti adalah nabi-nabi yang mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Kemudian dari keempat kitab ini kira-kira saling berhubungan apa enggak? Saling berhubungan. Mulai dari kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Yang keempat, kitab Al-Quran. Nah, ini yang paling terakhir ini adalah kitab penyempurna dari seluruh kitab yang tadi itu. Ya, jadi patut dipahami anak-anak. Keempat kitab ini adalah asli dari Allah atau kalamullah. Jadi saling melengkapi. Kitab 1, kitab 2, kitab 3, kitab 4 itu saling melengkapi dan disempurnakan oleh Al-Qur'anul Karim. Ya, Al-Qur'an itu punya nama banyak. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, selanjutnya ini tadi yang Bu Devi sampaikan, kitab-kitab Allah dibagi menjadi yang pertama Taurat. Ini kitab yang pertama turun ini, kitab Taurat. Kemudian lanjut, kitab Zabur oleh Nabi Daud. Kemudian kitab Injil oleh Nabi Isa. Kemudian ada kitab Al-Quran yang paling terakhir atau kitab penyempurna dari semua kitab. Nah, sebelum adanya kitab ini kira-kira apa ada yang lain, Bu? Sudah pernah dengar kalimat suhuf? Belum. Suhuf itu apa, Cah? Suhuf itu adalah lembaran-lembaran kitab yang belum dibukukan. Jadi ada dua macam, suhuf dan kitab. Ini beda. Nanti sampean kalau sudah belajar atau sudah mengerjakan soal, biasanya ada kalimat, apa bedanya suhuf dan kitab? Nah, itu ada bedanya. Kalau suhuf itu berupa lembar-lembar, ya, lembar-lembaran. Kalau kitab sudah dalam bentuk buku yang sudah dibukukan seperti Al-Quran misal, itu kan sudah tebal segini, itu namanya kitab. Jadi harus bisa membedakan suhuf dan kitab itu berbeda. Nah, selanjutnya sekarang Bu Devi mau membagi menjadi beberapa kelompok. Karena di sini sudah terlihat dibagi menjadi beberapa kelompok, nanti Bu Devi akan memberikan tugas berbeda-beda masing-masing kelompok. Tugasnya apa? Nah, seperti ini. Yang pertama, kelompok 1. Kelompok 1, kelompoknya Mbak Nasya dan teman-teman ya. Nanti punya nama kelompok Taurat. Kemudian
Kelompok 2 punya nama kelompok Zabur. Kelompok 3 punya nama kelompok Injil. Yang kelompok 4 namanya kelompok Al-Quran. Bisa dipahami? Nah, biar nggak ngantuk kita tepuk dulu ya. Coba, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, selanjutnya ini penjelasan untuk tiap kelompok. Coba diperhatikan. Nanti Bu Devi bagikan lembar kerjanya, tapi sebelumnya diperhatikan dulu. Di sini ada kelompok 1, itu nanti menjelaskan kitab Taurat itu isinya tentang apa. Kemudian yang membawa nabinya siapa. Dan penjelasannya kemudian nomor 2 dan nomor 3 dikerjakan di lembar kerja yang akan Bu Devi bagikan. Ini ya, nanti seperti ini. Lembar kerjanya nanti seperti ini dibagikan. Sama, kelompok 2 juga sama. Kitab Zabur. Penjelasannya bagaimana kitab Zabur? Jangan hanya dijelaskan nama nabinya saja, tapi isinya. Isinya kitab Zabur itu berisi tentang apa? Terus kemudian ke kitab Injil juga sama. Isinya kitab Injil itu apa? Turunnya kitab Injil itu di mana? Itu ya, bisa dipahami? Nah, setelahnya Bu Devi bagi per kelompok. Silahkan nanti didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan ke Bu Devi. Terus kemudian siapkan buku paket dan buku panduan lainnya untuk bisa mencari jawabannya. Zabur, kitab Injil, Al-Quran. Ya. Silakan dikerjakan. Nanti Bu Devi beri waktu sekitar 20 menit untuk mengerjakan. Kalau sudah selesai, nanti silahkan untuk anak-anak perwakilan 3 anak presentasi di depan untuk menyampaikan hasil dari presentasinya. Sudah, dikasih nama depannya itu, jangan lupa. Oke, kerjakan. Yang ini mana kertasnya? Coba. Yang ya, kerjakan. Sama, ada. Kelompok jangan lupa ditulis ya. Iya, 4 anak. Nama kelompok jangan lupa ditulis ya, Pak. Ini nama kelompoknya. Yes. Apa? Kelompoknya namanya tadi kitab apa? Kamu, kitab Injil. Nama kelompok Injil tadi. Jadi tulis kelompok Injil. Namanya siapa? Nama ini. Berapa orang tulis di sini? Ya. Kelompok Al-Quran sudah, kemudian kelompok Taurat sudah. Kita tunggu ya, tinggal 1 kelompok yang belum. Nanti kalau kelompoknya sudah selesai semua, nanti presentasi untuk yang lain. Ketika temannya presentasi, mohon untuk tidak ramai. Didengarkan, temannya sedang presentasi di depan, dengarkan. Kalau ada pertanyaan, silahkan boleh bertanya kepada teman yang presentasi di depan. Mohon untuk masing-masing kelompok nanti bertanya kepada yang maju di depan. Misal,
Kelompok Taurat maju, kelompok Injil tanya. Kelompok Zabur tanya. Terus kelompok Zabur maju, kelompok Injil tanya. Kelompok Injil maju, kelompok Al-Quran tanya. Kelompok Al-Quran maju, kelompok Taurat yang tanya. Jadi saling bertanya. Jangan sampai temanmu di depan, temanmu menerangkan, kalian tidak paham. Silakan tanyakan apa yang menurutmu belum kalian pahami. Bisa dipahami ya? Jadi persiapkan pertanyaan untuk masing-masing kitab nanti. Dari kita mulai Taurat, kemudian Zabur, Injil, kemudian Al-Quran. Ya, sudah selesai kita. Sudah, oke. Nah, sebelum presentasi, silakan kalian berdiri semua dulu yuk. Berdiri. Berdiri supaya tidak ngantuk, supaya bersemangat lagi. Ya, hawa-hawanya biar segar lagi. Coba sekarang tangan kanan ke atas. Tangan kanan ke atas. Tangan kiri ke atas. Goyang-goyang. Tangan kiri ke pinggang. Tangan kanan ke pinggang. Goyang-goyang. Ya. Tangan kanan ke depan. Tangan kiri ke depan. Goyang-goyang. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, silakan duduk kembali. Setelah ini kita presentasi dimulai dari perlu berurutan atau langsung. Acak, kasih tunjuk. Atau mungkin siapa yang mau maju dulu. Nanti kalau yang maju dulu cepat selesai. Dan gantian, nanti duduknya hilang. Kelompok yang mana dulu yang mau maju? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, Injil mau maju. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Injil. Kelompok Injil dulu yang mau maju. Ayo kelompok Injil. Untuk kelompok Injil yang maju, kelompok Al-Quran buat pertanyaan untuk kelompok Injil. Ya, kelompok Injil maju ke depan sini. Boleh nanti sama buat satu pertanyaan untuk kelompok Injil. Atau di depan sini tidak apa-apa. Itu aja. Salam dulu. Sini. Nih. Wes. Diperhatikan, nanti tanya satu pertanyaan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Injil. Lo mau kemana? Masih ada temannya mau tanya. Ayo depan dulu, Mas David. Yang mau tanya berarti kelompok Al-Quran. Agak sini, ben bisa dilihat temennya. Kelompok Al-Quran mau tanya? Coba. Gimana? Pertanyaannya gimana? Siapa yang menurunkan kitab Injil? Allah Subhanahu wa taala, ya. Sudah? Ya, ini pertanyaan bagus ya dari kelompok. Coba didengarkan semuanya. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok Injil. Boleh kembali ke tempat. Bu Devi beri gambaran terkait dengan kitab Injil. Tadi ditanyakan oleh kelompok Al-Quran. Siapa yang menurunkan kitab Injil? Siapa yang menurunkan kitab Injil? Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Isa alaihi salam. Jadi pertanyaannya bagus. Siapa yang menurunkan? Kitab itu semuanya berasal dari Allah. Kemudian diturunkan kepada nabi-nabi. Dan nabi-nabinya itu tidak hanya satu. Sesuai dengan kitabnya tadi. Kalau Injil berarti yang menerima adalah Nabi Nabi siapa? Nabi Kok lemes-lemes aja Nabi semangat gitu loh. Gak usah lemes-lemes. Lapar. Iya, semangat, masih ada beberapa kelompok lagi. Sekarang kelompok mana lagi yang mau maju? Kelompok Taurat. Kelompok Taurat maju ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok Taurat. Ya, didengarkan. Yang bertanya berarti kelompok Zabur.
Jadi tadi penjelasannya kelompok kelompok apa ini? Kelompok apa, Dak? Kelompok Taurat ini bagus sekali ya. Memang detail tadi Bu Devi dengarkan bagaimana caranya kita meneladani apa pertanyaan nomor 3 pinjam sebentar. Bagaimana cara meneladani kitab-kitab terdahulu dengan cara meyakini dan mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Bagus sekali untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok siapa yang mau maju ke depan? Oke, kelompok Al-Quran maju ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok Al-Quran. Ini Bu Devi jelaskan lebih lanjut. Silakan untuk kelompok Taurat bertanya kepada kelompok Al-Quran. Berapa? Turun pada abad keberapa? Ya, gimana? Tuh? Ya, tepuk tangan untuk kelompok Al-Quran. Saya kembali ke tempat. Ya, ya ini memang kitab yang paling apa ya? Kitabnya umat Islam yang wajib diimani memang ada 4. Tapi kitab utama kita adalah kitab Al-Quran. Terus untuk mengamalkan Al-Quran itu ada tingkatannya, Cah ya. Yang pertama mulai dari membaca. Kita perlu bisa membaca Al-Quran. Orang Islam wajib untuk bisa membaca Al-Quran. Terus setelah kita membaca, kita memahami maknanya. Dipahami. Dalamnya Al-Quran itu isinya tentang apa? Setelah dipahami kemudian ditadaburi. Ditadaburi itu diapakan, Bu? Ditadaburi itu dibaca maknanya seperti apa, dipahami, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, tangga yang paling tinggi sendiri adalah mengamalkan. Jadi kalau kita sudah bisa membaca, sudah mengerti maknanya, kita harus melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira sampean untuk bisa membaca Al-Quran setiap hari sanggup apa enggak? Sanggup, janji ya. Besok Bu Devi cek kira-kira yang sudah membaca Al-Quran berapa persen dari kelas ini. Jadi bisa janjinya harus bisa dilaksanakan. Karena memang semua orang yang beragama Islam wajib untuk bisa membaca Al-Quran. Dan tepuk tangan untuk kelompok Al-Quran dulu. Tinggal satu kelompok yang belum, kelompok Taurat, kelompok Zabur. Kelompok Zabur maju ke depan, nanti kelompok Injil silakan bertanya kepada kelompok Zabur. Monggo kelompok Zabur maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Zabur ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jelaskan yang kalian ketahui tentang kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab kumpulan wahyu atau ilham kepada Nabi Daud alaihi wasallam pada abad 10 sebelum Masehi. Jelaskan makna iman kepada. Bagus. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa untuk kelompok Zabur. Terus selanjutnya pertanyaan dari kelompok Injil. Silakan untuk bertanya kepada kelompok Zabur. Berisi tentang apa? ...150 surat yang berisi tentang apa? Nyanyian? Iya, jadi kitab Zabur itu berisi tentang nyanyian-nyanyian rohani, ya. Bisa dipahami untuk kelompok Injil? Ya, yang membawa kitab Zabur itu Nabi siapa? Nabi Daud. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Zabur. Ya, terima kasih anak-anak. Itu tadi presentasi dari masing-masing kelompok. Luar biasa, setiap kelompok sudah bisa mengeksplorasi hasil dari diskusi masing-masing dari kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Terus setelah ini
kita akan melaksanakan yang namanya penilaian individu. Jadi nanti Bu Devi sudah membuat yang namanya kuis. Nanti anak-anak boleh membuka HP. Ya, silakan dipersiapkan HP-nya. Setelah ini nanti akan Bu Devi kirimi link. Ya, kirim link. Kemudian nanti anak-anak boleh mengerjakan di HP-nya masing-masing. Nih, coba silakan dibuka. Nih, kita nanti mengerjakan yang namanya kuis di word wall. Jadi nanti ada beberapa permainan di situ. Boleh pilih, boleh yang mode seret, boleh yang mode kuis langsung, ada beberapa macam. Silahkan untuk kalian kerjakan di situ nanti sebagai penilaian individu. Bagi yang nilainya di bawah 75, nanti akan ada remedi. Yang nilainya di atas 75 berarti akan mendapatkan reward atau pengayaan lebih lanjut. Nah, silakan dikerjakan untuk tugas individunya. Boleh dimulai. Diklik mulai ya. Anak-anak tadi kita sudah membuat atau mengerjakan tugas secara individu. Kira-kira seru apa enggak tugasnya tadi? Seru. Permainan dengan banyak pertanyaan dan dengan beraneka ragam cara dan gambar. Ini sayangnya tidak bisa ditampilkan di sini siapa pemenangnya karena layarnya ada sedikit masalah ya. Terus kemudian selanjutnya setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, nah ini kesimpulan dari materi hari ini adalah iman kepada kitab adalah membenarkan bahwasanya kitab terdahulu sebelum Al-Quran itu ada. Kemudian kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasulnya ada 4. Yang pertama kitab apa? Kitab apa yang pertama? Taurat. Terus yang kedua? Zabur. Yang ketiga? Injil. Yang keempat? Quran. Terus kemudian generasi pecinta Al-Quran seperti yang diterangkan sama kelompok Al-Quran tadi, bahwasanya yang pertama kita harus membaca dulu, kemudian memahami, selanjutnya menadaburi dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami? Nah, terus ini sebelum kita ke penutup, ini Bu Devi ada refleksi pembelajaran. Nanti silahkan anak-anak untuk mengisi di menti.com ini ya, atau bisa scan barcode. Nanti Bu Devi share di grup kalian masing-masing. Terus silahkan untuk dijawab pembelajaran hari ini itu menyenangkan atau bagaimana. Silahkan untuk ditulis secara jujur di menti.com. Nanti Bu Devi akan bacakan dan share di grupmu masing-masing. Nah, selanjutnya anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai sampai di sini. Semoga pembelajaran yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Persiapan untuk minggu depan. Minggu depan anak-anak pembelajarannya adalah materi terkait dengan sholat gerhana. Jadi persiapan dengan baik untuk perlengkapan apa saja yang diperlukan minggu depan. Dan untuk anak-anak yang tadi sudah mengerjakan tugas, di tugas word wall tadi ya. Kalau nilaimu di bawah 75 berarti nanti ada remedi. Untuk yang nilainya di atas 75 maka akan ada pengayaan dari Bu Devi. Kira-kira dari pembelajaran hari ini ada yang ditanyakan? Tidak. Cukup sekian dari Bu Devi. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya dari Bu Devi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.